Donald Trump, dia tuh menang di 270 daerah lah ya, dibandingkan dengan Kamala Harris gitu ya. Bagaimana efeknya Donald Trump ini terpilih menjadi presiden untuk perekonomian? Donald Trump ini kan sangat mendukung sekali para pebisnis ya. Jadi Trump ini pro untuk memajukan bisnis Amerika. Sehingga impor itu akan dipasang tarif tinggi 20% sama Donald Trump. Nah khusus impor dari China itu tarifnya gendeng 60%. Waduh, itu akan memberatkan pengusaha-pengusaha yang mereka impor dari China ke Amerika. Dan hal ini impactnya apa? Teorinya kalau misalkan pengusaha-pengusaha itu ngeyel impor dari China, pasti harga barang akan naik dong. Nah, jadi barang-barang dari China ini mereka akan kalah bersaing lah istilahnya dengan barang-barang dari Amerika atau dari negara lain. Maunya Donald Trump kayak gitu. Jadi nggak yang barang dari China yang menang terus. Kemudian, yang kedua, impactnya mungkin saja perusahaan-perusahaan itu nggak lagi ngambil dari China. Bisa saja mengambil dari negara lain. Misalkan perusahaan-perusahaan di Amerika ini dibebani tarif impor 60% kalau mereka impor dari China. Mereka bisa impor dari negara lain, negara berkembang lain yang sekarang lagi rame apa? Vietnam dan Indonesia. Ya, jadi ini akan mendorong ekspor Indonesia ke Amerika, meskipun sebenarnya tarif impor dari negara lain juga dinaikin, tapi kan 20% dibanding 60% ya masih oke lah ya. Terus impactnya lagi kalau misalkan perusahaan-perusahaan ini ngeyel impor dari China atau mungkin mereka just impor aja lah dari negara lain lah gitu, tarifnya naik, nah itu akan memicu inflasi. Sehingga kalau inflasinya tinggi, maka The Fed cenderung menaikkan suku bunga, padahal sebenarnya maunya Donald Trump ini suku bunganya diturunin gitu loh, supaya pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, dan industri di Amerika ini kalau mereka mau ngutang ke bank, itu beban bunganya nggak terlalu gede. Impact ke pasar saham dengan terpilihnya Donald Trump. Sementara ini masih sangat terasa ke USD gitu ya. Jadi USD-nya kemarin sempat menguat gitu. Kita lihat secara historical, perang dagang itu ngefek nggak sih ke inflasi? Sebenarnya perang dagang itu tidak terlalu berdampak ke inflasi karena faktor inflasi itu ada banyak hal. Di era Trump sebelumnya rata-rata inflasi itu cukup rendah sekitaran 1,9%. Padahal Trump ya, lumayan gila gitu. Sedangkan di era Biden itu tanpa perang dagang atau mungkin adalah perang dagang tapi nggak segalak Trump lah. Inflasi rata-ratanya malah di 5,7%. Itu karena faktor lain-lain gitu ya. Jadi ada COVID, ada cetak uang banyak yang menimbulkan inflasi gitu. Jadi tidak semata-mata karena kebijakan si presiden ini dalam perang dagang gitu loh. Jadi walaupun secara teori kemungkinan bisa inflasi, tapi kalau dilihat dari data ini, inflasi itu tidak serta-merta terjadi hanya karena tarif impor saja. Masih ada banyak faktor yang lain. Bicara soal perang dagang di Amerika dan China, ini masih berlanjut, kemungkinan akan memberikan efek dalam beberapa skenario. Skenario pertama yang tadi saya sempat ceritakan, perusahaan Amerika yang keberatan bayar tarif impor ke China mungkin akan cari alternatif lain, salah satunya ya Indonesia, dan membuka peluang buat Indonesia jadi mitra dagang Amerika yang lebih dekat, mungkin melengkapi atau mengkomplement lah ya, bukan menggantikan China gitu. Jadi just for info, Amerika itu adalah pasar ekspor Indonesia terbesar kedua dengan kontribusi sekitaran 10,6%, dan yang terbesar pertama itu untuk ekspor non-migas itu ke China gitu ya. Jadi plus dan minus. Tadi efek plusnya buat Indonesia, sekarang efek minusnya. Permintaan impor dari China, jadi Indonesia ekspor ke China itu bisa agak berkurang karena ekonominya agak-agak slow down. Nah, itu bisa menurunkan ekspor komoditas ke China. Tapi nggak usah takut juga, ada efek lain juga di mana China lagi ngegas banget ngasih stimulus-stimulus dan bantuan-bantuan buat negaranya ya. Ada bikin surat utang negara, ada debt swap, ada ngasih BLT, banyak lah. Dan nilainya tuh kuadriliun tuh ribuan triliun gitu loh. Jadi nggak usah terlalu takut dengan masa pemerintahan Trump ini bakal gimana. Nah, faktor yang bikin kemarin market kita melemah adalah karena nilai tukar rupiah. Kenapa? Asing keluar. Jadi nilai tukar rupiah atau nilai tukar suatu negara itu sangat berpengaruh pada investasi si investor. Jadi kalau misalkan investor asing naruh
belilah saham di Indonesia atau berinvestasi di sektor real di Indonesia. Mereka kan investasinya dalam rupiah ya. Rupiah itu dibandingkan dengan mata uang mereka tuh gimana? Kalau rupiahnya atau mata uang negara ini menguat, maka mereka tuh bukan cuma cuan dari harga sahamnya aja, bukan cuma cuan dari laba perusahaannya, tapi dia juga bisa cuan dari mata uang negara itu. Nah, sebaliknya kalau mereka taruh di instrumen investasi di Amerika gitu ya, kalau misalkan di Amerika suku bunganya tinggi gitu, taruhlah investasi di Amerika dalam bentuk USD, misalkan segampang naruh di obligasi di Amerika atau naruh deposito di Amerika atau saham di Amerika, itu mereka untung kalau misalkan ada cuan dari obligasi, deposito atau kenaikan harga saham atau dividen saham, itu bukan cuma untung dari instrumen investasinya aja, tapi juga untung dari mata uangnya. Jadi logikanya di situ, kenapa investor asing itu melihat mata uang satu negara tuh sangat penting sekali. Dan rupiah kita tuh sebenarnya kemarin udah sempat menguat lumayan sejak, ini aku kasih lihat chartnya. Jadi ini kalian mesti ngerti kayak gini, ini penting banget. Ini aku kasih lihat chartnya ya, rupiah itu sebenarnya udah menguat banyak banget dibandingkan dengan bulan Juni 2024. Nah ini sudah menguat sekitaran 8%, hampir 10% dibandingkan dengan masa terlemahnya rupiah atau tertingginya USD di 25 Juni kemarin setelah The Fed nurunin suku bunga. Jadi sekarang itu bukan masa terlemah sih, kalau menurut aku sih ini normal aja, kondisi kayak gini ini normal aja, dan nanti rupiah ini akan kembali berfluktuasi dalam range 15.500 sampai 16.000, fluktuasinya di situ kurang lebih. Jadi apa yang bisa diharapkan di sini? Kalau aku melihat pelemahan ini sifatnya sementara atau temporer aja. Maka dari itu teman-teman investor jangan stres dulu, jangan kayak panik-panik dulu, harus bisa melihat apa yang dilihat oleh investor besar itu bagaimana. Apa yang dilihat oleh investor besar? Satu, pemotongan suku bunga Amerika itu masih menjadi agenda yang sudah direncanakan oleh The Fed, dan memang Donald Trump juga mau ya. Jadi untuk efek inflasi dari perang dagang itu juga nggak akan langsung terjadi saat ini juga, belum tentu gitu loh. Kalaupun itu terjadinya mungkin dalam beberapa bulan ke depan, baru mulai terasa tuh mungkin sekitaran 3-6 bulan ke depan, malah mungkin setahun ke depan itu. Sehingga buat kalian yang punya barang, misalkan ada beli BRI atau beli BMRI di ketinggian, masih ada waktu kok dikasih napas buat market nanti ada sentimen positif, market masih akan bisa menguat di November atau di Desember. Dan kita melihat bahwa pelemahan market saat ini kemungkinan menjadi bottom market di kuartal keempat. Bottom market itu jangan dilihat sebagai satu hari. Bottom market itu bisa terjadi dalam beberapa hari. Jadi kayak gambar grafiknya itu bukan cuman V1 terus naik, enggak. Nah yang terjadi adalah gambar di chartnya itu mungkin pas turun zigzag gini, bottomnya tuh mungkin zigzag ke samping, jadi kayak sideways gitu. Mungkin kalau aku bisa kasih lihat contoh ya, ini contoh USD bottoming. USD-nya bottoming di tanggal 24 September 23. Nah, tepatnya dari 20 September sampai dengan tanggal 30 September, bahkan 1 Oktober. Ini kan terjadinya bottomingnya tuh berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. Nah, kira-kira kayak gitu. Bentuk bottoming bisa terjadi seperti ini. Nah, jadi kalau bottoming di BBRI, kemungkinan bentuknya akan jadi kayak gini. Bisa kayak gini. Mungkin down dikit lah, terus dia bisa naik gitu ya. Aku cuma mau ngasih pesan buat kalian sebenarnya, buat long term investing, kalau sahammu kayak big banks itu tuh nggak usah takut sih sebenarnya sih. Justru yang aku mau kasih pesan, aku mau ini ya teman-teman, kamu harus hati-hati. Yang aku mau kasih warning adalah saham-saham trading. Saham-saham trading itu contoh saham-saham yang secara fundamental gak bagus atau secara fundamental masih struggle, tapi harga sahamnya tuh menarik, ada akumulasi, mungkin perusahaannya masih rugi gitu kan ya. Itu ada akumulasi secara trading. Nah itu kalau breakdown harus cepat di-cut. Perusahaan-perusahaan teknologi kayak gitu, di saham tuh nggak ada kepastian, tapi potensi untuk dia bisa disukai oleh investor gede untuk diakumulasi duluan itu ya. Sekarang kalau sama-sama diskon kayak gini, pastinya investor gede akan milih perusahaan yang lebih bagus dong. Orang big bank saja diskon, kira-kira kayak gitu, mereka akan pilih kayak gitu dulu. Yang kedua, saham komoditi. Komoditi ini kayak pedang bermata dua. Saham komoditi itu dia bisa naik ketika market lagi kayak gini,
dan bisa turun sewaktu-waktu gitu. Yang kamu perlu perhatikan dari saham komoditi itu adalah pastinya harga komoditinya yang pertama. Nah, harga komoditi ini berpengaruh atau mencerminkan pergerakan saham dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya gimana? Jangka pendek itu fluktuasinya ngikut harga komoditi saat ini. Contohnya Inco. Kalau nikelnya naik, dia langsung naik. Kalau nikelnya turun, dia langsung turun. Demikian pula dengan TINS dan Antam dan saham lainnya. Tapi perhatikan, jika Anda lihat secara historical harga komoditinya ditarik mundur ke belakang selama mungkin 3 bulan atau 1 tahun ke belakang, itu trennya naik, itu akan impact ke harga komoditi itu secara jangka panjang. Sebagai contoh TINS itu meskipun dia ada fluktuasi dengan harga timah saat ini, tapi TINS ini ya ada impact positif dari bersih-bersih korupsi itu, dan harga timahnya juga waktu itu naik. Antam juga harga emas kemarin sempat cukup naik secara historical, itu bisa diperhatikan untuk jangka menengah panjang. Ini aku kasih lihat nickel futures, aku kasih contoh ya di sini ya. Nah, ini nikelnya dia kan sideways dalam jangka panjangnya. Kalau trading itu lebih untuk swing trading sebenarnya, karena kita ngikutin yang jangka pendeknya kayak gini. Nah, kalau untuk jangka menengah panjangnya, mungkin laporan keuangan dia di kuartal 3 kemarin kurang begitu oke, dan di full year mungkin juga kurang begitu bagus gitu loh. Jadi ini kalau ada saham-saham sektor komoditi, nikel, contohnya Inco, ini kita trading jangka pendek aja. Nah, jadi itu sih logikanya di situ. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, trading saham komoditi very high risk, very high return. Ya, jadi modalnya jangan banyak-banyak, lebih dibanyakin modal untuk investasi yang low risk kayak obligasi, investasi saham jangka panjang, BBRI dibanyakin di situ, dan juga untuk trading jangka menengah.